Halo semuanya, langsung aja ya, di pembahasan kita kali ini, kita bakal mengubah sesuatu yang mungkin sering bikin pusing, yaitu tumpukan data mentah yang kelihatan mengintimidasi menjadi sebuah wawasan nyata yang benar-benar siap buat ditindaklanjuti. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi mandangin daftar angka yang super panjang dan acak. Bisa jadi itu 40 nilai ujian matematika, atau mungkin daftar gaji fresh graduate. Kalau cuma berdiri sendiri, angka-angka itu nggak ada artinya sama sekali kan, cuma bikin bingung. Nah, hari ini kita bakal membereskan masalah itu. Oke, ini roadmap kita hari ini. Kita mulai dari mengurai kekacauan data, kenalan sama 3 penguasa nilai tengah, lanjut mengukur penyebaran dan bentuk, ngebangun visualisasi datanya, sampai nanti kita bahas jalan pintasnya, yaitu kemudahan pakai software SPSS. Kita masuk ke bagian pertama, mengurai kekacauan data. Sebelum kita ngomongin kesimpulan yang muluk-muluk, kita harus sadar kalau statistik deskriptif itu punya satu tugas dasar yang krusial banyak. Tugasnya adalah ngasih kamu gambaran yang jelas dan detail tentang data yang lagi kamu teliti. Serius, ini tuh persis kayak kita lagi nyusun kepingan teka-teki yang berantakan supaya jadi satu gambar utuh yang masuk akal. Dan kalau kamu memaksakan diri buat ngatur data-data itu secara manual, wow, beban kerjanya bakal kerasa banget. Rangkaian perhitungan matematika yang rumit itu bisa dengan sangat mudah bikin kita kewalahan. Bahkan peneliti yang paling fokus dan rajin sekalipun pasti bakal ngerasa pusing ngerjain satu-satu. Makanya kita lanjut ke bagian 2, 3 penguasa nilai tengah. Nah, buat menjinakkan data yang kacau tadi, kita punya 3 alat yang kalau dipikir-pikir punya kepribadiannya masing-masing. Mean atau rata-rata itu ibarat hakim yang sangat sensitif karena dia ngitung semua data yang masuk. Terus, median itu kayak penengah tangguh yang cuek dan mengabaikan nilai-nilai ekstrim. Sementara modus, dia ini si pelacak tren yang cuma peduli sama apa yang lagi populer. Misalnya, kalau kamu mau cari tahu dompet digital apa yang paling banyak dipakai mahasiswa, modus lah jawabannya. Terus, apa sih poin krusial dari ketiga alat tadi? Poinnya adalah kamu tahu persis kapan harus pakai masing-masing alat itu. Contoh gampangnya gini. Kalau kamu ngegabungin gaji seorang CEO triliuner ke dalam daftar gaji karyawan baru tingkat pemula, mian atau rata-ratanya pasti bakal bias karena ketarik jauh ke atas. Nah, di situasi kayak gini, menggunakan median bakal ngasih gambaran yang jauh lebih jujur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, mengukur penyebaran dan bentuk. Gini, sekedar nemuin titik tengah itu nggak cukup. Nilai rata-rata itu kadang bisa menipu kita, apalagi kalau datanya sangat condong atau menyebar secara nggak wajar. Pikirin contoh ini deh. Ada 2 kelas yang punya nilai rata-rata persis sama. Tapi di kelas pertama, semua muridnya dapat nilai yang identik. Di kelas kedua, nilainya ekstrim. Ada yang 0 besar tapi ada juga yang dapat 100 sempurna. Rata-ratanya sama, tapi kelakuannya beda banget kan? Makanya, kita wajib mengukur penyebarannya. Ngomong-ngomong soal penyebaran, menentukan nilai standar deviasi secara manual itu memang butuh ketelitian yang luar biasa ketat. Tapi langkah ini mutlak esensial buat ngebuktiin satu hal penting. Apakah data kamu itu ngumpul rapat di satu titik atau justru sangat bervariasi? Selain itu, kita juga punya indikator yang namanya skewness atau tingkat kemencengan. Indikator ini tuh kayak semacam alarm cepat yang ngasih tahu kalau distribusi data kita lagi nggak seimbang. Kalau nilainya positif, berarti ekor datanya manjang ke arah kanan. Kalau negatif, dia manjang ke kiri. Lewat angka ini, kita langsung tahu di mana sebenarnya mayoritas hasil kita numpuk. Beda lagi ceritanya sama kurtosis. Dia ini bertindak sebagai pengukur seberapa ekstrim atau tajam tingkat keruncingan dari puncak data kita. Aturannya lumayan simpel. Kalau nilainya semakin mendekati angka 0, itu artinya distribusi data tersebut sangat ideal dan membentuk kurva lonceng normal yang cantik dan bisa diprediksi. Kita sampai di bagian keempat, membangun visualisasi data. Setelah kita punya angka-angka matematisnya tadi, sekarang waktunya kita mengubah hitungan abstrak itu jadi bentuk visual. Gimana caranya? Kita tinggal nerapin langkah-langkah pasti ini, khususnya pakai apa yang disebut aturan Sturges. Dengan aturan ini, puluhan skor yang tadinya acak-acakan bisa langsung dikelompokkan dengan sangat rapi ke dalam kelas-kelas interval yang gampang banget dikelola. Begitu datanya udah rapi dalam kelompok, boom, kita bisa langsung ngebangun sebuah histogram. Bentuknya berupa diagram kotak-kotak yang saling bersentuhan. Nah, mereka ini bukan sekedar gambar loh. Mereka secara instan mampu mengkomunikasikan seberapa berat dan seberapa sering frekuensi data kita. Cukup dengan nunjukin batas bawah dan atas di tiap kelasnya. Atau
Sebagai alternatifnya, kita bisa pakai polygon frekuensi. Pada dasarnya, polygon ini ngelacak data yang sama persis kayak tadi, tapi direpresentasikan sebagai garis tren yang berkelanjutan. Kita cukup narik garis yang menghubungkan tepat di titik tengah setiap kelas frekuensi. Gampang kan? Sekarang masuk ke bagian kelima. Ini dia jalan pintasnya. Kemudahan perangkat lunak SPSS. Setelah kita ngapresiasi capeknya ngitung matematika manual tadi, sekarang waktunya kita pakai jalan pintas modern yang jadi makanan sehari-hari para profesional. Software kayak SPSS ini bener-bener ngebantu, karena bisa ngerjain semua rumus rumit tadi secara instan. Cuma butuh beberapa klik aja kok. Atur variable view, masukin angkanya, masuk menu analyze, pilih descriptive statistics, dan selesai. Kamu langsung pindah dari input mentah jadi laporan statistik yang lengkap. Coba deh kita perhatiin lebih dekat hasil output ini. Lihat nilai skewness-nya yang sedikit negatif di angka minus 0,45, terus kurtosisnya di 2,10. Tanpa harus repot-repot nulis satu coretan pun di atas kertas, angka-angka ini udah nyeritain cerita yang kaya banget soal bentuk data kita secara utuh. Dari sini, kita belajar kalau keterampilan sejati seorang peneliti modern itu bukan terletak pada menghitung rumus-rumusnya, tapi seberapa mahir kamu menginterpretasikan tabel output ini. Kemampuan untuk memvalidasi integritas data kamu, mengevaluasi distribusi normalnya, dan mastiin standar deviasinya masuk akal. Nah, itulah skill utamanya. Dan hal ini nyambung banget sama alasan kenapa berbagai universitas mewajibkan mahasiswanya buat belajar analisis kuantitatif, bahkan sampai jadi syarat mutlak di tingkat magister seperti ini. Pemahaman ini adalah fondasi utamanya, karena tanpa fondasi empiris yang kuat, kita nggak bakal pernah bisa ngebuktiin dan mengevaluasi kebijakan digital atau inovasi-inovasi pendidikan di luar sana. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, coba tanyain ini ke diri kamu sendiri. Nanti, ketika giliran kamu yang harus nyajiin laporan atau data penting di masa depan, apakah audiens kamu bakal percaya pada kejernihan dan kejujuran cerita yang kamu sampaikan? Pilihan komitmen dan metode statistik akurat yang kamu pakaikah yang akan jadi penentunya? Terus asah skill kamu dan sampai jumpa lagi.